Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur selalu dan selalu senantiasa kita panjatkan hanya untuk Allah Rabbul Izzah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Wabil khusus nikmat yang amat besar, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmatul iman wal Islam, yang tidak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun juga. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat beserta salam pula akan senantiasa kita curahkan, limpahkan kepada satu manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dipuji oleh yang maha terpuji, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita akan juga membahas tema yang penting bagi kita selaku orang tua dan kita yang insya Allah akan mengalaminya sebagai hamba-hambanya yang beriman. Apa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah wajib bagi kita yang sudah mempunyai ba'ah anak-anak muda untuk menikah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai sekalian anak-anak muda, wahai para remaja, jikalau kalian sudah mempunyai ba'ah, yaitu kemampuan baik secara fisik, mental, zahir, batin, tentunya juga diiringi dengan kemampuan harta, hendaklah kalian menikah. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan fa innahu aghaddu lil basar. Karena itu akan kemudian menjaga pandangan kita, menjaga daripada mohon maaf kehormatan kita dan juga kemaluan kita, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Ayat ini memberikan pemahaman untuk kita, kalau mendekatinya saja sudah diharamkan dan tidak boleh, apalagi mengerjakannya. Sekali-kali saya sampaikan kepada siapapun kalian orangnya, bahkan buat diri saya, jangan pernah mengolok-olok daripada ayat Allah. Kadang-kadang di antara kita, apalagi para remaja, para pemuda, dijadikan bahan olokan dan candaan. Ini haram. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, itu kan yang tidak diperbolehkan mendekatinya. Kalau melakukannya nggak apa-apa dong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kata-kata yang keluar dari orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak takut akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini
tidak lain dan tidak bukan keluar dari orang-orang yang tidak memahami daripada agama dan tidak takut kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku dan sikap-sikap sedemikian rupa. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah jangan pernah merasa takut. Kadang-kadang di antara kita ketika kita mau menikah, Ustadz, saya belum punya rezeki yang mapan, yang baik, yang banyak. Bagaimana kemudian kita mau menikahkan anak orang sedangkan kita sudah belum punya uang yang banyak, belum punya pekerjaan yang mapan dan seterusnya dan seterusnya. Memang hal ini ada dan menjadi bahan perhatian sebetulnya bagi kalangan umat Islam itu sendiri. Baik dari kalangan kita yang belum mendapatkan pekerjaan umpamanya, atau bagi kedua orang tua yang menikahkan daripada anaknya. Sikap yang bijak adalah bagi orang atau pemuda yang ingin menikah walaupun dia belum mempunyai pekerjaan yang tetap, yakinlah selama kita punya niat yang baik dan benar, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan. Bagi orang tua yang sudah anaknya mau menikah, kemudian dia punya harta, untuk sementara waktu selama anaknya memang menginginkan pernikahan tersebut, dan memang anaknya kelak nanti setelah menikah mau betul-betul berusaha, maka nikahkanlah anaknya. Kalau dalam bahasa kita, modalin tuh anak. Jangan sampai kemudian anak kita menjadi liar di luar dan pada akhirnya berbuat dosa, dan perbuatan dosa itu kita yang akan menanggungnya sebagai orang tua. Di satu sisi, para mertua umpamanya juga kemudian memberikan kebijakan. Jangan sampai ada kata-kata keluar yang sepertinya menggambarkan daripada sikap materialistis kepada mantu kita umpamanya. Kita tanya, kerja kamu di mana? Penghasilannya berapa? Kalau misalkan tidak ada penghasilan yang tetap, kalau seandainya tidak ada uang yang banyak, seakan-akan tidak diterima dan juga ditolak anak tersebut. Ini bukan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman mempunyai sikap ketika ada datang seorang anak laki-laki yang baik, yang saleh, dan orang tersebut dengan catatan ya, mau berusaha, terus kemudian orangnya taat kepada Allah, gigih di dalam mencari nafkah, maka insya Allah dia akan mendapatkan itu. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kepada anak-anak dan mantu kita untuk mendapatkan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian kita terpaku kepada harta. Kalau tidak ada harta, maka tidak nikah. Kalau tidak punya yang namanya kemapanan, maka diundur dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Hal-hal yang sedemikian rupa akan menjadikan perkara-perkara yang mendatangkan hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah yang bisa saja diperbuat oleh anak-anak kita. Para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini, bahkan dari zaman orang tua kita di Indonesia itu budaya pacaran, na'udzubillah, kita sama tahu sudah haram, sudah dikatakan tidak boleh, tapi tetap saja masih banyak yang melakukan. Kalau orang tua kemudian tidak buru-buru memberikan pengarahan kepada anak, maka apa jadinya anak-anak kita? Mereka akan melakukan daripada berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan secara terus-menerus dan mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai pemuda, remaja, baik putra maupun putrinya yang ingin melakukan pernikahan, bismillah. Bagi kita orang tuanya yang kemudian mau menikahkan anak kita, bismillah. Mertua segala macam harus bijak untuk melihat bagaimana calon mantunya sehingga pada akhirnya mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara harta, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim secara jelas, gamblang, tegas apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Faqala ta'ala
wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Masya Allah. Kita lihat, min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada kita semuanya nih. Apa kata Allah? Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki, baik juga yang perempuan. Jika karena miskin, nih Allah yang berfirman. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengingkari daripada janji-janjinya, saudara. Apa yang Allah tekankan kepada mereka? Yaitu kepada kita semuanya selaku hamba-hambanya. Jika mereka miskin, kata Allah, maka Allah akan menjadikannya kaya. Minimal berkecukupan untuk membiayai dan menafkahi daripada rumah tangganya. Dari mana hal tersebut? Tidak lain dan tidak bukan dari kurnianya Allah. Karena Allah Ta'ala itu adalah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Maka tidak pantas bagi seseorang yang beriman kepada Allah tidak mempercayai apa yang Allah janjikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi siapapun yang ingin taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tafsir Ibn Katsir juga memberikan komentar. Qala Ali bin Abi Talha, Ali bin Abbas, raggabahumullahu fit tazwij wa amara bihil ahrara wal abida wa wa'adahum alaihil ghina faqala iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Ali bin Abi Talha beliau berkata, apa yang beliau sampaikan dari Ibn Abbas, Allah menjadikan suka kepada mereka dalam menikah dan memerintahkannya kepada orang yang merdeka dan juga budak serta menjanjikan kekayaan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikannya kaya dari kurnianya. Lalu kemudian juga waqala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, haddatsana Mahmud bin Khalid Al-Arzaq, haddatsana Umar bin Abdul Wahid an Sa'id yakni Ibn Abdul Aziz qala balagani anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala ati'u Allah fima amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina qala iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Rawahu Ibnu Jarir wa dzakara al-Baqawi an Umar bin Nahwi. Dari Sa'id yaitu Ibnu Abdul Aziz berkata, telah sampai kepadaku bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, taatlah kepada Allah terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian dari menikah, maka Allah akan meluluskan apa yang Allah janjikan untuk kalian dari kekayaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika mereka miskin, maka Allah akan menjadikannya kaya dari karunia-Nya. Riwayat Ibnu Jarir dari dan Al-Baghawi juga menyebutkan yang serupa dari Umar. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ketinggalan juga ada satu ibarat, wa anil Laits an Muhammad bin Ajlan an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, salasatun haqqun 'ala Allahi aunahum an-nikahu yuridul afaf wal makatab yuridul ada wal ghari fi sabilillah. Rawahu al-Imamu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Laits dari Muhammad bin Ajlan dari Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam orang yang hak
bagi Allah untuk menolong mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk menolong hamba-hambanya dari 3 golongan tersebut. Siapakah gerangan? Yang pertama, orang yang menikah dan mengharapkan penjagaan dari perbuatan maksiat. Ada. Yang kedua, Allah juga akan membantu budak mukatab yang menginginkan pelunasan untuk dirinya, yaitu budak yang kemudian mencicil untuk pembebasan dirinya sendiri sebagai budak, dan dia akan merdeka setelah selesai daripada cicilan tersebut kepada majikannya. Maka orang yang seperti ini juga akan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong, dan wajib pertolongan Allah atas mereka. Yang ketiga, hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berperang fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka dan akan memberikan daripadanya kemenangan insya Allah. Baik kemenangan tersebut didapatkan di alam dunia ataupun kelak jikalau kalah secara lahiriah di alam dunia ini terhadap musuhnya, maka kemenangan tersebut pasti akan didapatkan, dan hakikatnya para pejuang pasti mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa di akhirat kelak dengan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saudara hadirin, untuk lebih meyakinkan kita para pemuda, siapapun yang ingin menikah, waqad zawwaja Rasulullah waqad zawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ar-rajul alladzi lam yajid illa izarahu wa lam yaqdir ala khatamin min hadid wa ma'a hadza fazawwajahu bitilkal mar'ah wa ja'ala sadaqaha alaihi ay yu'allimaha ma yahfaduhu minal Qur'an. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya menolong hambanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan laki-laki tersebut, yaitu seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa kecuali hanya sarungnya saja dan tidak mampu terhadap membeli cincin dari besi. Masya Allah. Tapi meskipun begitu, baginda Nabi besar Muhammad SAW menikahkannya dengan wanita itu, dan menjadikan mas kawinnya adalah mengajarkan perempuan tersebut apa yang telah dihafal daripada Al-Quranul Karim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dari penjelasan ini bisa sama kita ketahui bahwa Islam tidak semerta-merta harus selalu dan selalu harta. Karena harta tersebut hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Harta itu bukan tujuan. Sehingga pada akhirnya bagi orang-orang yang sadar akan pentingnya ibadah kepada Allah lewat pernikahan ini, betul-betul memperhatikan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semuanya. Nikahlah, karena sesungguhnya dengan menikah Allah akan memberikan jalan yang baik. Nikahlah, karena dengan nikah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita semua, yaitu keberkahan daripada rezeki kita. Ingat saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rezeki itu tidak selamanya harus berupa harta yang berlimpah dan juga banyak. Walaupun betul Allah menjanjikan kekayaan bagi kita, minimal kecukupan bagi kita, tapi bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dia akan merasa puas akan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian banyak di antara kita yang bercerai? Kenapa banyak di antara kita yang rumah tangganya rusak? Karena tidak lain dan tidak bukan mereka tidak bersyukur akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Jikalau kita kemudian betul-betul mensyukuri nikmat Allah, akan ada rasa qanaah yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, karena kita betul-betul
menjadi hamba-hambanya yang beriman dan juga bertakwa dan tidak banyak mengeluh kepada apa yang kurang dari diri kita. Ingatlah, bukankah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya? Sayyidatuna Khadijah juga adalah orang yang kaya. Tapi mereka berdua melakukan daripada hartanya tersebut untuk dikeluarkan di jalan Allah. Mereka justru hidup dalam keadaan sederhana. Beliau hanya tidur di atas pelepah korma. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan kita bukan siapa-siapa, justru kita ini bermewah-mewahan, bahkan memaksakan daripada kemewahan-kemewahan tersebut, ibadallah. Oleh karenanya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah, cukuplah itu menjadi pelajaran buat kita semua agar kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan pernikahan ini dan menjadikan tentunya pernikahan tersebut sebagai sarana ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan jalan kepada kita, memberikan kemudahan rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita yang pada akhirnya membuat pernikahan kita menjadi amal soleh bekal kita nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Abdurrahman Jelani atau Bang Ujai undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.